Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu kita semua dalam ngaji narasi online. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khairil mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pagi ini kita ketemu bersama untuk melanjutkan kajian hadis ke-8 bab ikhlas kitab Riyadhus Shalihin. Kemarin kita sejenak ya libur sambil menikmati ijazah doa. Mudah-mudahan dengan sudah mengamalkan doa tersebut, wirid tersebut, Allah berikan kemudahan. Nah, hari ini penting kita bahas bersama berkenaan tentang esensi niat dalam sebuah ibadah. Dan ada ibadah yang sangat hebat ya, di luar dari ibadah yang sudah ditentukan oleh Allah, yakni contoh yang digunakan adalah jihad. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Musa Abdullah bin Qais al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anir rajuli yuqatilu syaja'atan wa yuqatilu hamiyatan wa yuqatilu riya'an ayyu dzalika fi sabilillah faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qatala litakuna kalimatullah hiyal 'ulya fahuwa fi sabilillah, muttafaqun alaih. Artinya adalah wa'an Abi Musa. Hadis ini diriwayatkan ya, disampaikan oleh Abu Musa Abdullah bin Qais al-Ash'ari yang sering dikenal dengan Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Beliau berkata, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya saat itu sedang ada bersama-sama ya beberapa sahabat, dan yang menyampaikan ini adalah Abu Musa. Nah, ketika sedang kumpul-kumpul begitu ya, lalu ada yang bertanya. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anir rajuli. Ya, Nabi ditanya tentang seseorang ya, yuqatilu syaja'atan, ada orang yang berperang ya. Ini kenapa menyampaikan tentang perang? Ini karena ya zaman Nabi itu ketika berada di Madinah ya, itu hampir rata-rata kan sering ya mendapatkan serangan yang mengakibatkan kewajiban bagi seorang muslim untuk mengangkat senjata berperang. Ya, perang itu kan ada dua, perang ofensif dengan perang defensif. Kalau ofensif kan berarti dia menyerang satu negara, nah itu nggak boleh, gitu ya. Tapi kalau defensif karena diserang, itu diperkenankan mengangkat senjata. Jadi ada seseorang nih ya Rasul, dia ikut perang nih, tapi itu karena syaja'ah, ngerasa dia adalah orang yang paling hebat gitu ya, paling berani. Ini kayak mana ya Rasul? Ini ada orang ikut perang, dia punya keinginan untuk menunjukkan dirinya bahwa dia itu berani. Terus yang kedua adalah wa yuqatilu hamiyah. Dia juga ada yang kedua, yaitu orang yang ketika dia ikut berperang ya bersama-sama dengan Nabi, tentunya bersama-sama dengan umat Islam, tapi dia hamiyah karena ambisi kelompoknya, ya
kebangsaannya. Ya, ini kayak mana ya Rasul? Ya. Kemudian yang ketiga wa yuqatilu riya'an, dan ada juga orang yang berperang karena ingin riya. Ya, ingin orang-orang itu memperhatikan bahwa dirinya itu ikut perang. Gitu ya. Wah, hebat dia ikut perang gitu ya misalnya. Ya. Lalu ayyudzalika fi sabilillah, dari tiga ini mana ya Rasul yang apa namanya memiliki tujuan fisabilillah? Ya. Mana yang bersinergi dengan jihad fisabilillah dari tiga ini? Satu, karena menunjukkan dirinya berani. Dua, karena menunjukkan ego kebangsaan. Dan yang ketiga adalah karena ego keinginan riya, ya, ingin menunjukkan dirinya. Nah, yang mana yang kira-kira yang bersinergi, yang sesuai kalau dia itu berperang, berjihad fisabilillah di jalan Allah? Faqala Rasulullah SAW, Nabi bersabda, man qatala litakuna kalimatullah, siapa yang betul-betul berperang di jalan Allah untuk menanamkan kalimatullah, ya, kalimatullah ini la ilaha illallah, murni karena itu Muhammadur Rasulullah, hiyal ulia, maka itulah yang disebut dengan jihad yang fisabilillah, tinggi kualitasnya, yang berperang dengan kualitas yang paling tinggi, karena niatnya adalah lillahi ta'ala, karena Allah. Fahuwa fisabilillah, ketika dia wafat maka dia tercatat sebagai seseorang yang wafat di jalan Allah, dan peperangannya adalah peperangan di jalan Allah. Jihadnya, perjuangannya adalah perjuangan di jalan Allah. Nah, mengapa ini dibahas? Ya, ada tiga kelompok. Ada orang yang berani, gitu ya. Ada orang yang esensi ego kebangsaan, dan yang ketiga adalah tentang berharap pandangan orang. Mengapa ini dibahas? Karena nanti memiliki mengaitnya dengan ibadah kita saat ini. Nanti akan kita bahas korelasinya dengan kita saat ini. Pertama adalah orang yang merasa dirinya berani, ya itu banyak. Banyak orang yang, makanya orang berani untuk berjihad mengikuti Nabi itu banyak. Karena mereka memang berani. Tapi ketika dia hanya ingin menunjukkan dirinya berani, itu yang bahaya. Mengapa ini menjadi tekanan dalam pertanyaan ini? Saya yakin pertanyaan ini adalah petunjuk dari Allah untuk memberikan pelajaran kepada semua orang. Saya yakin sekali itu. Bukan sekedar orang itu yang punya inisiatif bertanya. Tapi ini adalah petunjuk dari Allah melalui seseorang. Allah tanamkan pertanyaan itu lalu ia tanyakan kepada Rasulullah. Oke. Mari kita ingat kembali sahabat ngaji narasi online. Dulu ya, ketika perang Uhud, ya, perang Uhud itu kan terjadi setelah perang Badar ya. Perang Badar itu umat Islam berperang dengan kafir Quraisy. Ya, kita umat Islam itu ya, Nabi dan para sahabatnya saat itu ya, cuma beberapa ratus orang melawan ribuan orang. Ternyata kalah. Kafir Quraisy kalah. Ya. Ketika kalah itu marah sekali. Ya, orang-orang kafir Quraisy marah sekali. Lalu mengirim 3.000-an ya, pasukan untuk menyerang Madinah. Dan umat Islam itu ya, sekitar 700-an yang siap berperang. Dan saat itu Nabi menyampaikan, oke, kita bersiap di Jabal Uhud, ya, dan sekitarnya. Lalu Nabi mengatakan nanti ketika di
pasukan pemanah yang ada di Uhud itu, kalau nanti apapun yang terjadi jangan turun, gitu ya, jangan turun. Tapi ya ini karena godaan setan, ya, nafsunya, sehingga ketika pasukan kafir Quraisy saat itu eh, pontang-panting ya, mereka mulai kacau, lalu kabur lari. Umat Islam yang ada di Jabal Uhud itu merasa happy. Saking happy-nya, saking senangnya, mereka tiba-tiba turun melawan perintah Rasul. Walhasil ketika kosonglah di Jabal Uhud itu, ya Khalid bin Walid, ya pasukannya kafir Quraisy saat itu masih belum Islam, itu langsung dengan segera melakukan penyerangan kembali. Ketika kosong pasukan Islam, lalu mulailah rusak pasukan muslimin, dan saat itu hancurlah, dan Nabi termasuk saat itu yang mendapatkan serangan fisik sehingga ada yang luka. Bahkan beberapa penjelasan riwayat mengatakan Nabi itu sampai terluka. Ya, dan ini perang Uhud ini ternyata ada satu kisah di dalamnya yang menarik. Karena saat itu para sahabat mengeluhkan seseorang yang datang saat itu. Namanya Kuzman. Ya, Kuzman ini datang ikut perang, ya, lalu mengangkat senjata, menghantam semua orang-orang kafir Quraisy. Ya, disebutkan tuh ada hampir banyak orang kafir Quraisy yang dia hantam sampai mati, ya, terbunuh. Lalu ketika Kuzman sudah terkena senjata, dia masih menghantam lagi, kena lagi, hantam lagi, sampai luka parah lah. Ketika sudah selesai, Kuzman itu diangkat, disampaikan, wah engkau hebat, engkau telah berperang di jalan Allah. Nah, tiba-tiba sampai di Rasul cerita itu ketika si Kuzman sudah wafat, ya, sampai ke Rasul, Rasul mengatakan apa? Itu Kuzman nggak masuk surga, dia masuk neraka. Loh, sahabat kaget, loh kok bisa ya Rasul? Itu gagah berani dia melawan kafir Quraisy itu, ya Rasul. Ternyata ada dua catatan. Pertama, Kuzman itu berperang dari awal ketika dia sudah di Madinah, itu sudah menunjukkan apa? Bahwa dirinya berperang bukan karena Islam, tapi dia ingin menjaga martabat nama baik dan kebesaran Madinah. Ya. Jadi dia ikut berperang saat itu. Nah, yang kedua adalah ketika dia sudah luka parah, ternyata dia nggak kuat lagi menerima, ya, luka-luka itu, nggak tahan lagi. Sudah tidak tahan lagi untuk menerima sakitnya tubuh ini akibat senjata-senjata tajam yang menyerang dirinya. Akhirnya dia gunakan pedangnya, ya tusukkan ke dada, lalu mati, bunuh diri. Nah, ini jadi orang yang hanya ingin menunjukkan dirinya hebat, jago, ya, itu ketika wafat tidak akan jadi. Termasuk ibadah, sholat. Ya, ada orang yang sholat itu menunjukkan dirinya, wah saya hebat, saya kuat, saya bisa sembahyang sampai 1000 rakaat. Tapi ditunjukkan kepada orang lain, riak juga. Ya, ini korelasinya sambung menyambung ya. Orang yang pasti yang menunjukkan dirinya mampu, berani, hebat, itu pasti juga ada kaitannya dengan riak. Ya, pengen mendapatkan pandangan positif orang lain. Nah, di sini dalam ungkapan ini, ketika Kuzman ini merasa hebat dan ia berjuang bukan karena Allah, bukan karena lillahi ta'ala, maka dia tidak mendapatkan nilai. Ibadah kita, sholat kita karena merasa diri kita mampu, hebat, besar, kuat. Ya, apalagi kalau kita umroh, haji itu berdesak-desakan kalau merasa badan kita lebih kuat tuh, hantam kanan, hantam kiri, yang kecil dihantam, merasa paling hebat. Ya walhasil
nggak ada nilainya di hadapan Allah. Ya. Sekarang bagaimana kalau dengan konsep kebangsaan? Ya, konsep kebangsaan. Mengapa dilarang dalam konteks ini hamiyah? Yang dilarang di sini adalah ketika tidak mengaitkan bahwa menjaga negara, misalnya menjaga bangsanya, atau kita NKRI, tidak dipadan dengan kalimat lillahi ta'ala, karena Allah. Ini yang selalu kita bahas dari awal. Bahwa niat itu karena Allah, karena Allah, karena Allah, bukan karena yang lain. Indonesia merdeka itu karena para santri, ya, para kiai, para ulama yang juga ikut berperang, umat Islam yang juga ikut berperang, ya. Mereka memantapkan dirinya lillahi ta'ala. Bahkan Bung Tomo dengan keras mengajak dengan kalimat Allahu Akbar. Artinya apa? Jangan sampai lari hati ini ketika berperang kepada yang lain. Jangan lari kepada yang lain. Tapi gerakkan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah kita, puasa kita, sholat kita. Kalau ada orang puasa merasa hebat kan banyak sih ya. Orang yang merasa dirinya mampu. Saya bisa nggak makan 7 hari kok. Banyak yang ngomong kayak gitu. Ya. Tapi apa itu fungsi? Tidak. Karena tidak lillahi ta'ala. Maka ulama selalu mengajarkan, ingat ketika niat lillahi ta'ala. Karena Allah, karena Allah, karena Allah, karena Allah. Bukan karena yang lain. Gitu ya. Nah, dari sinilah kita mendapatkan pelajaran penting. Misalnya dalam konteks Islam, ya. Ada orang yang bersyahadat bisa jadi bukan karena Allah. Karena perkawinan. Karena dia ketemu dengan laki-laki muslim yang ganteng. Lalu perempuan itu masuk Islam. Bukan karena Allah. Ada laki-laki non-muslim bertemu dengan wanita muslim yang kebetulan cantik sekali. Untuk kawin dengan dia akhirnya berislam. Tapi dia tidak memantapkan lillahi ta'ala, bukan karena Allah. Meskipun lisannya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Enggak. Ya nilainya menjadi nihil. Salatnya begitu juga. Dia datang, biar masjid mana kita bisa datang. Mau berapa rakaat kita bisa datang, bisa kita lakukan. Ketika bukan karena Allah, tapi merasa karena kemampuan dirinya, karena dirinya, nihil. Atau karena kelompoknya, nihil. Ya. Ini esensi kuat niat itu dalam ibadah. Itulah nanti yang menarik keikhlasan. Karena semua ikhlas itu lillahi ta'ala, karena Allah, bukan karena dirinya. Puasa, zakat. Ketika seseorang merasa uangnya yang ia zakati itu karena usahanya. Ya, usaha itu kan berarti merasa dirinya kuat ya, untuk sehingga dia bisa bekerja mendapatkan uang. Apalagi haji. Maka haji itu kan bila mampu. Bukan sekedar mampu harta, mampu fisik, tapi juga mampu penguatan spiritual kita. Sehingga ketika dia datang ke sana, ke tanah suci, tidak bengong gitu. Apa yang mau dilakukan? Akhirnya yang diingat apa? Ya Allah, ayamku yang di kandang udah dikasih makan belum? Ya Allah, ini kambingku udah dikasih makan belum? Yang diingat rumahnya. Karena dia datang itu nihil spiritual. Jadi dia yang berangkat tuh yang penting haji. Ada cerita itu orang berangkat haji, ya sampai di sana tuh disuruh ini suruh itu nggak mau semua, maunya di hotel aja. Jadi semua ibadah haji itu nggak dilaksanakan. Ketika ditanya, Mbah, kok nggak tawaf? Kok nggak kesini melaksanakan ini?
Jawabnya apa? Katanya itu ya, pokoknya sing penting aku wis kaji. Yang penting aku udah berangkat haji, meskipun nggak dapat pahala haji. Ini kisah nyata ya, ini saya cerita ini kisah nyata. Ada yang begitu. Ya. Maka hati-hati dalam ibadah kita, ketika itu tidak karena Allah, maka bernilai sifir, zero, nol. Ya, karena kenapa? Ingat yang awal, hadis pertama dari bab ikhlas ini kan niat. Nah, kalau sudah niatnya pengen menunjukkan diri, apa yang mau didapat? Nggak ada. Gitu ya. Nggak ada yang didapat. Nah, mudah-mudahan dengan kajian kita pada hadis ke-8 ini mengingatkan kepada kita semua, tidak perlu menunjukkan diri ini yang hebat. Ya. Apalagi minta maaf. Ya, kita ibadah, sholat misalnya berjamaah di masjid, Masya Allah, dengan hanya ingin menunjukkan ya apa aksesoris keagamaan. Ingat, kita kemarin sudah bahas, Allah nggak melihat tuh aksesoris yang kita gunakan. Wala ila suwarikum, suar, ya, foto diri kita ini yang hebat tuh nggak. Pakai igal-igal misalnya saya itu, atau kopiah ini sampai tinggi sekali misalnya. Physically kita nampak seperti orang ahli ibadah, tapi hati tidak diisi dengan esensi lillahi ta'ala. Tapi kalau sudah dipakai, ya dengan pakaian apapun, tapi esensi lillahi ta'ala. Nah, itulah yang diinginkan. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan hati kita semua dan menanamkan hidayah untuk selalu berharap dekat dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa yang kita lakukan karena Allah lillahi ta'ala. Mudah-mudahan manfaat, dan insya Allah kita ketemu lagi dalam kajian selanjutnya, hadis ke-9. Ini juga lebih menarik karena bicara masalah konsep sosial di antara kita, bagaimana berlaku ikhlas dalam konteks bermasyarakat. Ya, mudah-mudahan insya Allah kita sehat semua, ya, panjang umur dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bertemu lagi insya Allah. Wafaqanallah jami'a lima yuhibbuhu wa yardah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.